Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semuanya kelas 4. Hari ini materi fikih budian untuk bab kitan ya, pertemuan kedua. Kita akan bahas melalui slide. Silakan menyimak. Nah, yang pertama kemarin kita sudah membahas tentang kitan. Kita akan mereview atau mengulang sebentar materi yang pertama kemarin tentang kitan ya. Kemudian ulang, kitan secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab kotana yang artinya memotong. Secara istilah artinya adalah memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan atau kulfah ya sama. Jadi kitan adalah memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan atau kulfah. Nah, sejarah kitan, manusia yang pertama kali berkitan sesuai dengan hadis riwayat Bukhari Muslim adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berkitan pertama kali pada usia 80 tahun dengan menggunakan kapak. Karena pada masa itu tidak ada gunting, kemudian penjepit, pinset dan sebagainya ya. Akan tetapi dalam sejarah literatur lain dikatakan bahwa Nabi Adam adalah manusia pertama yang berkitan dan setelahnya tidak ada lagi yang mengikutinya sampai turun syariat pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dasar hukum kitan, sekarang kita akan belajar dasar hukum kitan. Ulama berpendapat bahwa kitan itu wajib bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan ada dua pendapat atau dua madhab, yaitu menganjurkan dan yang kedua adalah madhabnya tidak menganjurkan. Nah, untuk kita sebagai orang tua boleh memilih kita mengambil madhab yang untuk anak perempuan itu mau dikitan ataupun yang mengambil madhab yang tidak menganjurkan tidak dikitan. Nah, bagi seorang mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam, maka wajib baginya apabila laki-laki untuk dikitan berapapun umurnya, walaupun sudah dewasa sebagai bentuk untuk kesempurnaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang usia dilaksanakan kitan. Kitan wajib dilaksanakan pada anak laki-laki ketika dia sudah balik. Ingat, ketika sudah balik, karena semua amalan orang dewasa itu menjadi wajib. Semua aturan hukum Islam jadi wajib. Seperti sholat, berpuasa, melaksanakan ibadah-ibadah yang lain ya, sholat Jumat dan sebagainya itu menjadi sama dengan orang dewasa. Nah, kenapa waktu balik itu harus berkitan? Karena dia sudah wajib mengerjakan sholat dan amal ibadah lainnya seperti orang dewasa. Kalau dia tidak berkitan, sedangkan ketika nanti dia buang air kecil masih ada kotoran yang menempel di sana, maka bisa jadi sholatnya tadi tidak sah. Nah, apa tanda balik bagi laki-laki? Nanti kalian akan belajar di kelas 5 atau 6 ya tentang bab balik. Nah, kalau laki-laki tandanya adalah keluar air mani. Air seperti kencing ya, tapi dia bukan pipis, tidak pesing ya. Kemudian waktu yang mustajab, waktu sunnah untuk berkitan. Nah, ini ada beberapa pendapat. Yang pertama adalah waktu berumur 7 tahun, sesuai pendapat para ulama. Atau sebelum balik. Jadi itu untuk mengawal sebelum balik sudah dikitan, sehingga waktu balik dia sudah sempurna. Jadi sudah tidak ada kotoran lagi yang menempel di ujung malon atau kulub ya. Kemudian waktu wajibnya pada saat balik seorang laki-laki itu dia harus atau wajib berkitan. Balik seorang laki biasanya pada umur 13 sampai 15 tahun. Ya, biasanya kelas 6 atau kelas 1 SMP itu anak laki baru balik. Jadi dia harus sudah sama dengan dewasa, sudah harus sholat, ibadah-ibadah yang lain ya, puasa, sudah wajib semuanya. Nah, sekarang tujuan dan manfaat berkitan. Yang pertama kita akan bahas adalah tujuannya.
Tujuan kita adalah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, juga sebagai media atau sebagai sarana untuk mensucikan diri. Untuk kesehatan jasmani dan rohani. Sehat jasmani artinya sehat karena kita membersihkan dari sisa-sisa kotoran ketika kita buang air kecil atau pipis. Sehat secara rohani artinya sehat karena sudah suci dari semua kotoran dan najis dan bisa melaksanakan ibadah seperti sholat dan ibadah lainnya. Nah, sekarang manfaat atau hikmah berkitan sebagai bentuk fitrah atau kesucian, sebagai syiar Islam dan sebagai syariat atau aturan yang harus dilaksanakan. Kitan untuk kesempurnaan agama Islam. Dan kita juga membedakan kaum muslim dan kaum non-muslim atau yang kita berbeda agama. Bentuk ketaatan kita kepada Allah itu juga hikmahnya, menjaga kebersihan diri dan kesucian dan mencegah dari penyakit, terutama adalah penyakit kelamin. Nah, sekarang tugasnya silakan anak-anak mengerjakan modul fikih Ayo Berlatih halaman 9 dan Ayo Berlatih halaman 11. Ditulis di buku tulis atau binder yang rapi, dikumpulkan jika sudah tetap muka atau ada jadwal pengumpulan. Jangan lupa untuk sholat tepat waktu, tilawah, ngajinya diperbaiki, dan tetap semangat, makan yang bergizi, istirahat cukup ya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.